Pemuda. Sini perkenalkan dulu, nama aku Alfiana Zahra. Saya Faisal Aman. Saya Muhammad Fairuz. Nama saya Ahmad Timota. Saya Muhammad Iqbal. Dari sini kita akan menganalisa struktur apa aja yang ada di Museum Pemuda. Yuk ikutin kita. Ini adalah ruangan yang pertama kali kita lihat jika kita memasuki gedung Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada ruangan kedua. Di ruangan kedua ini ada beberapa bahan-bahan bersejarah yang ada di zaman itu dan sekarang sangat-sangat disimpan dan dijaga dengan baik. Di sini menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah yang berisi tentang pemuda Pancasila. Dan di sini adalah beberapa para pemuda Indonesia. Di sini ada ruang rapat Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di sini juga terbentuknya Sumpah Pemuda ya teman-teman. Ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan Sumpah Pemuda. Mau lihat kisahnya nggak? Yuk. Halo, sekarang kita sedang ada di Museum Sumpah Pemuda dan di sini kita berada di bagian halaman belakang. Di sini ada saya Alfiana Zahra dan rekan saya Faisal Almar dan juga di sini ada Bapak kita. Fatur utama tim edukator dari Museum Sumpah Pemuda. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Bapak berkenan. Siap, kami akan membantu menjawab pertanyaan. Pada masa pemerintahan atau pada masa Gubernur Bapak Ali Sadikin tahun 2003, gedung ini direnovasi dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1974. Perjalanannya tahun 1982, museum ini pengelolaannya dipindah tangankan dari Pemprov DKI ke departemen. Dulu belum ada kementerian, namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2021, utuh gedung ini dihibahkan oleh pemiliknya, keluarga pemilik yaitu Bapak Sipengnya, kepada negara. Jadi kalau kita berbicara sejak kapan, sebetulnya pastinya kita tidak tahu pasti, tapi kita mengambil pada saat diresmikan saja, itu pada tanggal 20 Mei 1975. Peristiwa apa yang terjadi di sini karena ini tempat kos para pelajar, otomatis kan bukan hanya dari satu daerah. Kalau sekarang istilahnya ini base-nya ya, base-nya para pelajar yang waktu itu sekolah di Sofia. Sofia sendiri itu adalah sekolah kedokteran di bumi pertama yang sekarang gedungnya dijadikan Museum Kebangkitan Nasional. Jadi kalau ada peristiwa apa saja di sini adalah peristiwa membangkitkan rasa persatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme, menebarkan rasa yang namanya kepemimpinan, memberikan contoh yang namanya rule model. Yang keempat ada integritas, di mana yang dikatakan NKRI ya, kalau kita sekarang ada yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi pada masa lalu sudah ada yang namanya NKRI, tapi beda namanya. Pertama N-nya itu nasionalisme, di sini sudah ditanamkan, peristiwanya sudah ada, kepemimpinan sudah dicontohkan para pemuda ketika mereka berkongres, rule modelnya sudah dicontohkan bagaimana mereka sopan dalam berkongres, integritasnya adalah cita-cita mereka. Peristiwanya yang kita kenal dengan kongres atau kerapatan pemuda yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Itu saja. Dan satu lagi yang paling utama, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak Wakil Nur Supratman diperdengarkan di gedung ini. Oke teman-teman, kita udah berbincang-bincang sama Bapak Patul. Bapak Patul dan
agenda wawancara selesai ya Pak. Terima Ya, kasih baik, terima kasih. atas bantuannya. Terima kasih. Sekian, dadah. Oke semuanya, setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Fatul tadi, kita diajak untuk melihat ke dalam lagi nih dan dijelaskan bagaimana bisa terjadi struktur-struktur yang seperti ini, mengapa ada tulisan-tulisan seperti ini, dan semuanya dijelaskan dengan detail oleh Pak Fatul tadi. Dan di sini siapa yang baru tahu kalau lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan yaitu di ruangan itu loh, pada saat rapat Kongres Sumpah Pemuda. Bahkan struktur-struktur yang ada di gedung ini seperti ruangan dan tempat-tempat penyimpanannya tidak pernah digantikan loh. Mungkin pernah direnovasi beberapa kali namun tidak merubah dari struktur ruangan tersebut. Jadi benar-benar mempertahankan keasliannya pada zamannya. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa kami jelaskan ya teman-teman. Semoga kalian mendapat pembelajaran dari video kami. Terima kasih telah menonton dan dadah! Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami